Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Saputra dari Perbankan Syariah 4D NIM 1963 1053. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang gambaran umum matematika ekonomi. Matematika ekonomi dan bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan di mana masalah yang muncul dalam ekonomi bisnis seperti biaya, harga, upah, tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi dan sebagainya diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Konsep dasar ekonomi hanya diekspresikan dalam bentuk matematika sederhana seperti bilangan bulat ataupun pecahan yang diikuti dengan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dengan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar. Metode yang diterapkan mengacu pada orang di luar ini seperti geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dengan metode komputasi hanya keuntungan pendekatan ini menunjukkan perumusan teori hubungan ketelitian umum dan sederhana. Selanjutnya, itu konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk menganalisis ekonomi. Dengan matematika ekonomi, terdapat simbol-simbol yang menjelaskan permasalahan ekonomi. Selain itu, matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang matematika atau ekonomi dengan konvensi metodis yang diterapkan mengacu pada kalkulus. Fungsi matematika ekonomi ini yaitu salah satunya fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Yang kedua, fungsi matematika ekonomi sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. Selanjutnya, fungsi matematika ekonomi mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. Selanjutnya, fungsi matematika ekonomi menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Kegunaan fungsi matematika ekonomi ini, kegunaan fungsinya memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi, terutama dalam masalah minimalisi, dan optimasi kegunaan fungsi matematika ekonomi sebagai penerapan dan analisis ekonomi. Selanjutnya, penggunaan ini matematika ekonomi ini dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dan dalam bisnis dan ekonomi. Dan juga fungsi matematika ekonomi ini penggunaannya memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Tujuan matematika ekonomi mencirikan dengan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi, menghitung besar pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa, yaitu menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat kena pajak. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dalam teori ekonomi dijelaskan hukum permintaan bahwa jika harga naik, maka jumlah produk yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Pengaruh fungsi permintaan ini itu mengakibatkan fungsi penawaran. Hal itu terjadi karena keseimbangan pasar. Fungsi permintaan secara matematika ditulis sebagai QD X T sama dengan F. Selanjutnya, model ekonomi. Model ekonomi itu adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks.
Model ekonomi dibentuk mempelajari tingkat laku unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Bentuk-bentuk model antara lain yang pertama itu fungsi umum kualitatif, yang kedua tabel atau grafik, yang ketiga fungsi aljabar, matematika, kegiatan ketiga. Bentuk model tersebut akan diuraikan satu persatu. Model ekonomi adalah itu sebuah konsep dari berbagai macam model yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan penggabungan dari beberapa variabel seperti dua atau lebih dari variabel yang dibutuhkan, yang dimana memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah hubungan yang dimana ada di antara berbagai macam variabel, memberikan sebuah gambaran tentang berbagai macam hasil ekonomis yang dimana ada dalam sebuah hubungan tersebut. Kemudian dari sebuah model ekonomi tersebut dibuatlah sebuah rangkuman terhadap ciri yang dimana menjadi fenomena ekonomi yang dimana kemudian dianggap sangatlah rumit, melakukan sebuah penjelasan yang dimana kemudian akan memberikan sebuah pengertian yang dimana dapat melakukan sebuah analisis. Selanjutnya perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi, yaitu matematika murni ini adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat, alasan berbandingkan sebagai sebuah aplikasi dari abad 18 dan seterusnya, merupakan kategori yang diakui bagi kegiatan matematika. Kadang-kadang dicirikan sebagai matematika spekulatif dan terdapat perbedaan adanya kecenderungan lain memenuhi kebutuhan seperti navigasi, astronomi, fisika, teknik, dan seterusnya. Matematika murni juga adalah disiplin ilmu yang digunakan pada seluruh elemen matematika itu sendiri. Matematika murni ini merupakan ilmu sementara. Matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan pada dunia ekonomi. Sedangkan matematika ekonomi berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan wilayah lainnya. Jadi pada intinya matematika murni itu matematika yang berkaitan langsung dengan sains. Contohnya seperti berkaitan dengan fisika, ilmu navigasi, dan lainnya. Sebagainya, sedangkan matematika terapan adalah matematika yang berkaitan dengan bidang bisnis seperti cara menghitung inflasi, deflasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan gambaran umum matematika ekonomi. Selanjutnya yang materi kedua, yaitu baiklah, materi yang kedua tentang matematika ekonomi yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi terbentuk dari beberapa unsur, yaitu variabel koefisien dan konstanta. Di dalam matematika, variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Sebaliknya, konstanta adalah nilai yang tidak berubah meskipun sering kali tidak diketahui atau tidak ditentukan. Variabel dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dipandang sebagai masukan input bagi suatu sistem dan dapat diambil pada sembarang nilai secara bebas. Sedangkan variabel terikat adalah nilai yang berubah sebagai dampak dari perubahan nilai dalam sistem tersebut. Contohnya, Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, 0,8 koefisien variabel X. Sedangkan
Notasi sebuah fungsi secara umum adalah sama dengan f buka kurung x tutup kurung. Selanjutnya, hubungan variabel bebas dan variabel terikat bervariasi dalam konteks variabel matematika. Tidak perubahan sering waktu, melainkan bergantung pada konteks, di mana variabel muncul seperti dalam kasus variabel penjumlahan ataupun variabel-variabel yang merancang argumen. Suatu fungsi terdefinisi konteks variabel dapat juga lebih luas dari itu. Misal, ketika variabel digunakan untuk merancang suatu nilai yang muncul dalam sebuah hipotesis diskusi, dalam beberapa kasus justru tidak bervariasi sama sekali. Dan nama-nama alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan variabel diantaranya parameter. Sedangkan di kajian merupakan nilai yang tetap atau dibikin tetap dalam pernyataan soal yang dikaji, meskipun nilai dapat diketahui secara tersurat. Merupakan variabel yang digunakan untuk mewakili sebuah nilai konstanta yang pada mulanya tidak diketahui tetapi menjadi diketahui dengan menyelesaikan beberapa persamaan untuk tak tertentu. Lambang yang dapat harus mewakili hal yang selain nilai abstrak yang dikandung dalam sebuah kasus ini. Istilah variabel sering kali masih digunakan karena aturan untuk manipulasi lambang-lambang ini sama saja. Contoh, jika seseorang mendefinisikan fungsi f dari bilangan real ke bilangan real oleh f buka kurung x sama dengan s pangkat 2 ditambah sin buka kurung s tambah 4, maka x adalah variabel yang mewakili argumen fungsi yang didefinisikan yang dapat berupa bilangan real mana saja dalam identitasnya. Variabel adalah variabel penjumlahan yang pada giliran merancang bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan n di sini juga merupakan indeks karena variasinya. Jadi kesimpulannya, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dipandang sebagai masukan input bagi suatu sistem dan dapat diambil pada sembarangan nilai secara bebas, sedangkan variabel terikat ada nilai yang berubah sebagai dampak dari perubahan nilai dalam sistem tersebut. Variabel dapat berkonteks langsung pada ekspresi mana-mana sistem muncul. Variabel muncul seperti dalam kasus variabel penjumlahan atau variabel yang merancang argumen suatu fungsi terdefinisi. Terima kasih. Itulah presentasi materi dari saya yang tentang gambaran umum, gambaran ekonomi dan variabel bebas dan variabel terikat. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila saya terdapat salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.